Apa yang akan Anda pikirkan jika saya mengatakan ada sebuah kota yang terletak di tengah gurun tandus, tetapi memiliki menara tertinggi di dunia, pusat perbelanjaan yang lebih luas daripada sebuah kota kecil, dan bahkan arena ski yang tertutup salju? Sebuah tempat di mana polisi berpatroli dengan Lamborghini, sementara wisatawan bisa menarik batangan emas dari mesin ATM, seperti menarik uang tunai. Terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, tetapi itulah Dubai, oasis ambisi di Timur Tengah. Dan hal yang membuat tempat ini benar-benar memikat, bukan hanya terletak pada bangunan rekor dunia, melainkan juga pada pertentangan yang unik antara tradisi Arab dan modernitas Barat, antara kemewahan yang mencolok dan pertanyaan menyakitkan tentang kebebasan serta ketidaksetaraan. Mari kita telusuri mengapa Dubai menjadi destinasi yang membuat dunia sekaligus terpesona dan terus-menerus memperdebatkannya. Dubai terletak di tepi Teluk Persia dalam Federasi Uni Emirat Arab UEA. Sedikit yang menyangka bahwa hanya beberapa dekade lalu tempat ini masih berupa sebuah kota kecil di tepi gurun hidup dari penangkapan ikan dan perdagangan mutiara. Panas yang menyengat bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Angin pasir menyelimuti langit dan sumber penghasilan hampir sepenuhnya bergantung pada penyelaman mutiara di dasar laut. Namun hari ini Dubai telah berubah menjadi salah satu kota terkaya dan termewah di dunia, sebuah kisah dari debu menjadi keajaiban yang jarang ada tandingannya di bumi. Titik balik terjadi pada dekade 60-an ketika minyak ditemukan. Sumber daya berharga ini pada awalnya membawa kekayaan, tetapi hal yang cerdas dari Dubai adalah tidak berhenti di sana. Saat negara-negara Teluk lain masih bergantung pada minyak, Dubai memilih jalan diversifikasi, memperluas pelabuhan Jebel Ali. Kini pelabuhan buatan terbesar di dunia, mengembangkan zona perdagangan bebas, lalu membangun proyek properti paling berani di planet ini. Kini menyebut Dubai berarti menyebut Burj Khalifa, menara setinggi 828 meter, 2 kali lipat. Menara Eiffel menjulang bagaikan mercusuar di tengah gurun. Namun yang lebih mengejutkan adalah, minyak kini hanya menyumbang sekitar 1% dari PDB. Sebagian besar kemakmuran berasal dari pariwisata, keuangan, properti, dan perdagangan. Karena itu banyak orang menyebut Dubai sebagai Singapuranya Timur Tengah, sebuah pusat konektivitas global di tengah gurun. Dubai juga terkenal dengan ambisinya, yang tak ada yang mustahil, dari kepulauan buatan Palm Jumeirah, yang dari udara terlihat seperti pohon palem raksasa, hingga pusat perbelanjaan Dubai Mall, yang lebih luas daripada 1000 lapangan sepak bola, atau hotel-hotel mewah seperti Burj Al Arab, berbentuk layar. Di Dubai, konsep terbesar, tertinggi, dan termewah seolah telah menjadi bagian dari identitas. Dan justru di sini Anda akan melihat paradoks menarik sebuah kota supermodern yang tumbuh di tengah gurun kering, di mana manusia telah menantang alam dengan imajinasi dan kantong tanpa dasar. Jika suatu saat Anda berdiri di puncak Burj Khalifa, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Memotret panorama, merekam vlog, atau hanya diam menikmati kota dari atas awan? Dan ini baru bagian pembuka. Dubai masih menyimpan banyak rahasia dan keajaiban yang menanti untuk Anda jelajahi. Perempuan Dubai antara tradisi dan modernitas. Dubai adalah tempat di mana Anda dengan mudah menemukan gambaran kontras yang mengejutkan. Di dalam pusat perbelanjaan mewah, para perempuan muda mengenakan gaun bermerek, memakai sepatu hak tinggi, membawa tas Chanel atau Dior, dan melangkah keluar dari mobil super mewah seperti Rolls-Royce atau Lamborghini. Namun hanya beberapa langkah di luar di jalan yang sama, Anda kembali melihat perempuan lain mengenakan abaya hitam tradisional, kepala tertutup hijab atau nikab, sebuah gambaran yang lekat dengan budaya Islam. Hal yang membuat banyak wisatawan terkejut adalah perempuan di Dubai jauh lebih modern dibandingkan dengan bayangan umum tentang dunia Arab. Mereka bisa bersekolah, bekerja, dan dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah UIA gencar mendorong kebijakan pemberdayaan perempuan. Coba bandingkan, sementara di Arab Saudi perempuan baru diizinkan mengemudi sejak tahun 2018 di Dubai. Anda bisa melihat perempuan mengendarai mobil sport, atau bahkan menjadi sopir taksi khusus perempuan. Di banyak negara Timur Tengah lain, keterlibatan perempuan dalam politik masih terbatas. Tetapi di UIA, perempuan menduduki sekitar 50% kursi di Majelis Nasional Federal dan memegang posisi kepemimpinan dalam pemerintahan. Kisah-kisah inspiratif pun tidak sedikit dari Aisyah Al-Mansuri.
Perempuan pertama yang menerbangkan pesawat Airbus A380 hingga Amna Al-Haddad atlet angkat besi internasional. Mereka menjadi simbol generasi baru perempuan di Timur Tengah, tetap menjaga tradisi, tetapi berani menapaki bidang-bidang yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Namun kebebasan di Dubai tetap bukan kebebasan mutlak. Perempuan bisa mengenakan bikini di pantai Jumeirah, tetapi hanya berjalan beberapa ratus meter ke kawasan tradisional. Anda akan melihat papan pengumuman yang meminta pengunjung berpakaian sopan. Dalam hubungan pribadi, hukum Islam masih mengatur ketat, dan banyak hal yang dianggap biasa di Barat, seperti berciuman di tempat umum, bisa berujung masalah dengan polisi. Karena itu kehidupan perempuan di sini adalah perpaduan terbuka, sekaligus terbatas maju, sekaligus terikat oleh batasan budaya. Di negara Anda, apakah gambaran perempuan berbeda dengan apa yang Anda lihat di Dubai selanjutnya? Kita akan menuju KE, sebuah tempat yang mungkin tak pernah Anda bayangkan ada di Dubai. Budaya adat gaya hidup. Mungkin jarang ada tempat di dunia yang memberi Anda perasaan melangkah di antara dua dunia sejelas di Dubai. Di satu sisi adalah Timur Tengah tradisional dengan pasar souk kuno, suara pedagang yang menggema, dan aroma rempah yang semerbak. Di sisi lain adalah dunia modern global tempat Anda bisa menikmati makan malam di restoran Michelin atau berbelanja di pusat perbelanjaan yang lebih luas daripada sebuah kota kecil. Pertentangan itu tidak hanya terlihat dalam arsitektur atau gaya hidup, tetapi juga tercermin melalui kuliner. Dubai tetap menjaga cita rasa Arab Bedouin, sekaligus terbuka menyambut kuliner internasional. Hidangan tradisional seperti majbus nasi basmati dimasak dengan kunyit, dan daging domba humus lembut dari kacang Arab, atau shawarma hangat yang digulung dalam roti tipis, mudah ditemukan di setiap jalan. Rasa hangat pedas dari kayu manis kapulaga berpadu dengan minyak zaitun membentuk identitas khas Timur Tengah. Jika dibandingkan dengan Istanbul, Turki, atau Kairo, Mesir, cita rasa di Dubai terasa lebih ringan, tetapi cara penyajiannya lebih rumit, modern, dan internasional. Dan untuk merasakan sepenuhnya persilangan itu pada siang hari, Anda bisa berjalan-jalan di Gold Souk, pasar emas yang terkenal. Kalung seberat berkilogram gelang-gelang yang cukup untuk menerangi seluruh ruangan akan membuat Anda terkesima. Tepat di sebelahnya Spice Souk membawa Anda ke sebuah perjalanan rasa dari kayu manis pala kunyit hingga saffron, rempah termahal di dunia dijual dalam kantong kecil seperti emas murni. Suasana ini mungkin mengingatkan pada Marrakesh, Maroko, tetapi di Dubai suasananya berbeda, lebih rapi, modern, dan jauh lebih aman. Hanya perlu beberapa jam, KE arah lain, Anda sudah bisa memasuki Dubai Mall, pusat perbelanjaan terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.200 toko, sebuah akuarium raksasa, arena seluncur es, dan bahkan taman hiburan dalam ruangan. Di Hotel Bintang 7, Anda bisa menikmati sushi Jepang, pasta Italia, steak Amerika, bahkan roti berlapis emas 24 karat, sebuah kemewahan yang bahkan New York atau Hong Kong sulit menandingi. Berkat keragaman penduduk dengan lebih dari 200 kebangsaan tinggal di sana, meja makan di Dubai benar-benar menyerupai peta dunia mini. Anda bisa makan biryani India, saat siang dimsum Tiongkok pada sore hari, dan menutup malam dengan segelas anggur Prancis, semuanya hanya dalam satu hari. Jika Anda hanya punya satu hari di Dubai, apa yang akan Anda pilih? Tersesat di pasar emas souk kuno untuk menikmati aroma rempah, duduk menyeruput kopi Arab di bawah kubah tradisional, atau menikmati makan malam mewah di restoran Michelin? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Salah satu hal yang membuat Dubai berbeda adalah struktur demografinya. Penduduk asli Emirati hanya berjumlah kurang dari 10%, sisanya adalah para imigran dari lebih dari 200 kebangsaan. Hal itu menjadikan Dubai sebuah kota global sejati. Jika di New York, Anda mendengar bahasa Spanyol bercampur dengan bahasa Inggris, di Singapura, Anda menemukan bahasa Mandarin, Tamil, dan Melayu. Maka di Dubai, Anda bisa mendengar berbagai bahasa Hindi, Urdu, Tagalog, Inggris, Rusia, bergema di jalan yang sama. Karena itu meja makan di sini benar-benar bermakna multikultural. Anda bisa menikmati biryani India saat siang, mencicipi dimsum Tiongkok pada sore hari, lalu makan malam di restoran Michelin dengan menu Prancis atau Jepang. Jika di Singapura Anda melihat perpaduan Asia Eropa di Hawker Center, maka di Dubai perpaduan itu lebih beragam dan jauh lebih mewah.
Meski kosmopolitan, kehidupan Islam tetap memegang peran utama. Anda akan melihat masjid-masjid dengan arsitektur kubah yang megah tersebar di seluruh kota, dan setiap hari panggilan salat adzan berkumandang 5 kali mengisi ruang udara. Minuman beralkohol hanya dijual di hotel atau bar internasional, dan berpakaian terlalu terbuka di tempat umum tetap dianggap tidak menghormati budaya setempat. Pada bulan Ramadan siang hari kota seakan tenang, tetapi saat matahari terbenam, Dubai berubah menjadi sebuah festival iftar raksasa dengan meja jamuan. Penuh puluhan hidangan dari berbagai tradisi kuliner, mulai dari majbus tradisional, sup kacang lentil, daging domba panggang hingga pizza, Italia, biryani India, dan dimsum Tiongkok. Jika dibandingkan dengan Istanbul, tempat agama dan sekularitas berpadu, atau Tel Aviv, kota dengan kehidupan malam yang hampir tak pernah tidur, maka Dubai berada di posisi tengah ketat, tetapi tetap menyesuaikan agar sesuai dengan jutaan wisatawan internasional. Dubai juga menonjol dengan tradisi keramah tamahan Arab. Saat Anda berkunjung ke rumah sebuah keluarga Emirati, Anda akan selalu disuguhi kopi Arab gahwa yang dituangkan dalam teko emas kecil, ditemani kurma manis, sebuah ritual penghormatan. Ini adalah kebiasaan yang juga bisa Anda temui di Oman atau Qatar. Tetapi di Dubai hal itu diangkat menjadi sebuah pengalaman wisata dengan adanya kafe-kafe tradisional, bahkan di dalam pusat perbelanjaan mewah. Hal-hal aneh dan kontroversial. Jika ada satu tempat di dunia di mana setiap konsep tidak mungkin bisa berubah menjadi mungkin, maka itu adalah Dubai. Kota ini telah mengubah gurun panas menjadi panggung keajaiban buatan. Bayangkan saja, di luar suhu bisa mencapai 45 derajat Celcius, tetapi hanya dengan melangkah masuk ke ski Dubai, Anda sudah dikelilingi salju putih meluncur di lereng, melempar bola salju seolah-olah sedang berada di Swiss. Itu adalah pengalaman yang bahkan Las Vegas, kota hiburan di Amerika, sulit tandingi. Dari atas Palm Jumeirah tampak seperti pohon palem raksasa yang menjulur ke laut. Ini adalah salah satu proyek buatan manusia paling berani di dunia. Tempat Anda bisa menginap di Hotel Atlantis dengan akuarium raksasa di dalam lobi, atau menikmati pemandangan kota sambil terjun payung dari ketinggian ribuan meter. Banyak orang membandingkannya dengan The Pearl di Doha, Qatar, atau Sentosa di Singapura. Tetapi Palm Jumeirah lebih unggul dalam hal keberanian mengubah lautan menjadi karya arsitektur. Di jalanan Anda akan melihat polisi mengendarai Lamborghini, Ferrari, bahkan Bugatti untuk berpatroli. Jika di Roma atau New York polisi masih mengemudi sedan biasa, maka di Dubai mobil super mewah justru menjadi alat menjaga keamanan, sekaligus membuat wisatawan terkesan, dan juga sebagai pernyataan bahwa ini adalah kota hal-hal luar biasa. Dan mungkin tidak ada tempat lain di dunia di mana Anda bisa menemukan ATM emas, tempat yang bukan mengeluarkan uang tunai melainkan batangan emas. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, tetapi di Dubai itu adalah kenyataan sehari-hari. Namun di balik gemerlap menara pencakar langit dan mobil super patroli, Dubai tetap memicu perdebatan sengit tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Kota ini terkenal aman, jarang ada kejahatan, hampir tidak ada penjambretan. Di jalan, sesuatu yang bahkan New York, Paris, atau Rio de Janeiro sulit capai. Tetapi harga yang harus dibayar adalah sistem hukum yang ketat dan pengawasan ketat dalam kehidupan sehari-hari. Di banyak negara barat, menunjukkan kasih sayang di tempat umum, sebuah pelukan, sebuah ciuman, adalah hal yang sangat biasa. Tetapi di Dubai, tindakan ini bisa dianggap melanggar norma kesopanan dan berujung pada denda bahkan penahanan. Pada tahun 2017, sepasang warga Inggris pernah ditangkap hanya karena saling berciuman di sebuah restoran, sehingga memicu kehebohan di komunitas internasional. Ini adalah bukti nyata bahwa apa yang dianggap alami di London atau New York bisa menjadi masalah di Dubai. Salah satu isu hak asasi manusia yang paling kontroversial adalah buruh migran. Dubai dibangun oleh jutaan pekerja dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Filipina. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan menara pencakar langit pulau buatan, tetapi tinggal di asrama sempit di pinggiran kota, bekerja berjam-jam di bawah teriknya matahari dengan upah rendah.
Pada tahun 2020, organisasi Human Rights Watch merilis laporan yang menunjukkan banyak pekerja kehilangan paspor mereka kepada majikan dan dibatasi hak bepergian bagian dari sistem kafala yang telah lama menuai kritik. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, UIA telah melakukan reformasi, misalnya peraturan yang melarang majikan menahan paspor pekerja menaikkan upah minimum dan membatasi jam kerja luar ruangan pada musim panas. Kenyataannya kesenjangan masih sangat besar. Seorang pekerja Nepal pernah berbagi dengan BBC. Kami membangun gedung-gedung bernilai miliaran dolar, tetapi diri kami sendiri tidak cukup uang untuk dikirimkan kepada keluarga setiap bulan. Kisah itu mencerminkan paradoks kemewahan Dubai berdiri di atas pundak mereka yang paling jarang terlihat. Selain itu, kebebasan pers juga dibatasi. Pada tahun 2018, seorang blogger asal Yordania pernah ditangkap karena menulis kritik tentang sistem tenaga kerja, lalu dideportasi dari UEA. Media internasional memang diizinkan beroperasi, tetapi selalu harus berhati-hati ketika menyebut politik atau keluarga kerajaan. Jika dibandingkan dengan Qatar atau Arab Saudi, Dubai memiliki citra yang lebih lunak dan lebih ramah bagi wisatawan internasional. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi Nordik seperti Norwegia atau Kanada, jelas tingkat kebebasan pribadi masih jauh tertinggal. Tempat-tempat yang tidak boleh dilewatkan saat menjejakkan kaki di Dubai. Seperti yang telah diperkenalkan sebelumnya, Dubai bukan hanya sebuah kota, melainkan panggung raksasa tempat karya mustahil terus bermunculan. Simbol paling jelas adalah Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia. Tempat Anda bisa berdiri di lantai 148, menyaksikan panorama gurun laut biru dan deretan gedung pencakar langit di bawah yang tampak kecil seperti miniatur. Di sampingnya ada Dubai Fountain, air mancur menari mengikuti irama musik tepat di kaki menara, sering dibandingkan dengan air mancur Bellagio di Las Vegas, tetapi lebih megah berkat perpaduan musik Arab dan internasional. Tidak boleh dilewatkan juga Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk pohon palem yang terlihat dari udara dengan Hotel Atlantis yang menonjol bak istana mitologi. Jika di Singapura ada Sentosa atau di Qatar ada The Pearl, maka Palm Jumeirah adalah level super mewah. Tempat Anda bisa terjun payung, mendayung kaya, atau sekadar menikmati matahari terbenam dari pantai pribadi. Pengalaman yang benar-benar berbeda adalah safari gurun. Hanya dengan berkendara kurang dari 1 jam dari pusat kota Anda sudah bisa menuruni bukit pasir dengan Land Cruiser, menunggang unta dan menikmati makan malam BBQ di bawah langit berbintang bersama tarian perut tradisional. Inilah sisi lain Dubai menjauh dari kaca dan baja, kembali pada semangat asli Bedouin. Selain itu, Dubai juga memiliki Dubai Mall, pusat perbelanjaan terbesar di dunia dengan akuarium raksasa, arena seluncur es, dan ribuan toko. Dubai Marina, kawasan tepi laut yang berkilauan di malam hari, sering disebut Manhattan-nya Timur Tengah. Serta Museum of the Future, bangunan bergaya futuristik dengan desain lingkaran, berlubang, dianggap sebagai simbol kecerdasan buatan dan teknologi. Jika punya kesempatan, pengalaman mana yang akan Anda pilih pertama kali di Dubai? Menyaksikan panorama dari Burj Khalifa, berbelanja di Dubai Mall, atau berjalan-jalan di Pulau Palem buatan Palm Jumeirah? Dubai adalah bukti hidup tentang kemampuan mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Dari sebuah kota kecil di tepi gurun, kini menjadi pusat global perdagangan, pariwisata, dan arsitektur. Namun di balik gemerlap itu terdapat kisah-kisah penuh kontradiksi tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan pekerja migran yang mengingatkan kita bahwa setiap keajaiban selalu memiliki dua sisi. Dan Anda jika punya kesempatan menjejakkan kaki di Dubai, pengalaman mana yang tidak akan pernah Anda lupakan? Jangan lupa bagikan pilihan. Anda tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan menjelajahi destinasi mustahil lainnya di dunia, dan ikuti kisah-kisah penuh kejutan yang menanti di depan.